Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Naila Habibah dari Prodi PAIA semester 4, Institut Agama Islam Faqih Asy'ari. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang berperilaku kerja keras untuk pemenuhan mata kuliah PAI SMA. Berperilaku kerja keras. Terdapat beberapa subbab dalam materi ini. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua dalil, yang ketiga landasan moral, yang keempat kisah Rasulullah, dan yang terakhir adalah hikmah. Yang pertama adalah pengertian. Jadi, kerja keras terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kerja dan yang kedua adalah keras. Kerja merupakan melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan, sedangkan keras adalah gigih atau bersungguh-sungguh. Jadi pengertian dari kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu yang dinamakan dengan kerja keras. Kemudian dalil dari kerja keras terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Al-Ayah, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya sangatlah penting kita dalam bekerja keras. Kemudian apa saja landasan-landasan moral dalam bekerja keras? Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Ketika kita sudah menata niat kita bekerja keras karena Allah, maka tentu yang akan kita kerjakan sesuai dengan tuntunan syariat. Mau buat apa kaki kita, mau buat apa tangan kita, mulut kita, kalau kita sudah menata semuanya karena Allah, tentu akan berjalan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah merasa terpantau atau merasa ada yang mengawasi. Ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa ada yang mengawasi. Kalau kita ada yang mengawasi, tentu kita akan bekerja dengan keras. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah amanah dan takwa. Nah, ketiga tersebut merupakan landasan moral dalam bekerja keras. Kemudian ada kisah Rasulullah. Kisah Rasulullah dalam cerita kerja kerasnya sudah dapat dibaca ketika Rasulullah masih berusia 12 tahun. Beliau sudah bisa berdagang dalam usia 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib ke Suriah. Ketika menjadi seorang pedagang, Rasulullah amatlah sangat dapat dipercaya dan juga adil, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin atau dapat dipercaya. Kemudian ada hikmah berperilaku kerja keras. Yang pertama adalah dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab.
Yang kedua, mengangkat harkat martabat baik dari diri sendiri maupun untuk masyarakat. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian meningkatkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Kemudian yang paling utama adalah semakin dicintai oleh Allah. Nah, kemudian di sini ada kata-kata seperti ini. Semua mimpi kita akan menjadi nyata apabila kita punya keberanian untuk mengejarnya. Jadi, semua orang hebat. Orang hebat itu butuh adanya kerja keras. Semua orang hebat itu adalah pekerja keras. Ada yang tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, jam 3 dini baru tidur, atau menunggu subuh baru tidur. Banyak sekali contoh-contoh orang yang kerja keras. Tidak kenal pagi, tidak kenal siang, tidak kenal malam. Bekerja terus. Kalau mau sukses, ya kuncinya adalah bekerja keras. Tidak cukup dengan bekerja cerdas, akan tetapi juga kerja keras. Banyak orang cerdas pengangguran karena dia tidak mau bekerja keras. Kuncinya adalah kerja keras dengan cara yang cerdas. Kemudian kita harus cerdas, harus banyak belajar, harus banyak berburu. Untuk sukses kita harus bekerja keras, mengejar mimpi dengan terus belajar, dengan terus bertanya, dan terus mencoba. Itu adalah kerja keras. Jadi orang yang kerja keras itu tidak mengenal kata lelah, terus berjuang, dan berjuang. Tentunya dengan landasan ajaran agama Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.